Oke, jadi ini kendala yang baru kita sampai normal kembali. Oke, Ci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Cooler. Oke cuy, ini mesin Kawasaki yang tadi gue coba ya. Dan ini pertama kali banget gue pegang motor ini cuy. Ya, motor tipe ini gitu maksudnya ya cuy ya. Dan gak tahu kenapa ya, ini ownernya mempercayakan sama gue. Entah padahal bengkel di luar sana banyak ya, yaitu ya namanya rezeki nggak akan kutukar cuy. Oke, ini untuk yang punya ya, si Mas gitu ya, Om. Jadi gini loh, karena kemarin mungkin malam gelap banget atau gimana, saya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi di sini ada kejanggalan cuy, ya. Di sini ada kejanggalan bahwa si kabel kopling ini sangat-sangat ketarik ya sebetulnya. Kalau untuk sekilas nampak dari kabel luar, ini lihat, ini seakan nggak terjadi apa-apa ya, karena segini biasanya normal aja ya. Akan tetapi di bagian sini ya, di bagian stud ini terhubung ke sini dan menarik si stud di bagian rumah tag pilar aluminiumnya ya. Jadi apa ya, gambarannya itu seperti dia ketika ini tuas ini ditarik ke depan, otomatis yang di dalam itu tertarik ke luar sini ya. Itu cara kerja kopling. Jadi si tagnya itu ngambang gitu loh cuy. Nah, ketika udah terjadi seperti ini ya, ini otomatis kopling yang di dalam sini itu akan terbakar cuy. Pasti jadi hitam, gosong ya. Oke, jadi itu sudah pasti kayak gitu cuy, akan terjadi seperti itu. Nah, untuk ini ya, apa sih penyebabnya gitu? Nah, ini penyebabnya cuy. Ya, ini risernya ini udah nggak original. Nah, ini ditambah lagi supaya stangnya lebih tinggi. Ya, untuk looknya, oke lah, ini kelihatan jadi lebih tampan ya. Pas banget cuy untuk ukuran segini tingginya. Tapi ya inilah namanya modif ya, namanya modifikasi custom gitu. Mungkin dia juga belum berpengalaman atau gimana, mungkin setting aja pasang tapi nggak mikirin si tali kopling ini ya. Jadi seperti inilah jadinya ya, otomatis pasti kanvas kopling yang di dalam ini kebakar. Apalagi historinya sering dipakai gas aja, tapi masih ada keadaan seperti ini cuy. Oke, jadi kita langsung bakal repair aja dan kita buktiin ya. Di sini cara bukanya kita pakai kunci Inggris cuy. Bentar ya. Nah, seperti ini cuy. Kita tinggal masukin seperti ini kunci Inggrisnya. Ya. Lalu kita dorong ke depan. Nah, cara kerja kopling itu begini. Ketika dia tuas ini ketarik ke depan sana, otomatis si rumah tagnya itu ketarik ke sini. Ya. Ketarik ke sini, lalu dikembalikan lagi itu oleh per yang ada di dalam sini ya. Entah itu 4 atau 5. Ya, karena ini first banget gua megang motor ini. Kalau di Epio ada 5, di Fiction ada 5, di Bison ada 5. Ya ini. Nah, ngomong-ngomong soal motor yang tadi ya, untuk Yamaha ya, itu koplingnya bisa substitusi ke sini. Nah, jadi karena harga kanvas kopling motor ini mahal banget, nah jadi kita pakai substitusi nanti ya. Ya pokoknya kita bahas ini dulu dah. Oke. Nah, ini cara bukanya seperti ini. Kita lihat di sini ya kejanggalannya. Nah, tarik tuas ini ke sana. Ini kita dorong dulu nih si talinya, kita dorong. Ntar agak susah, ini harus pakai tang. Ini karetnya keluarin, karetnya dorong ke depan. Ini tali dorong ke belakang ya. Oke. Ini, nah, oke.
di sini ada rongga ya. Di sini ada rongga. Jadi untuk si tali itu keluar, oke. Jadi tali masuk ke sana dan si cendilan ini nyangkut ke bagian sini. Ya, ke bagian yang bulat ini ya. Oke, jadi itu cara kerja dasarnya si tuas kopling. Nah, jadi kenapa dia bisa ketarik ya? Karena ini, lihat, ya jaraknya ini pendek banget. Ini pendek banget, tuh. Sedangkan prenya ini di sini. Nah, ini prenya harusnya nutup segini ya. Nah, ini bolehnya segini aja nih, agak narik tapi sedikit banget. Hup. Nah, ini posisi normal. Akan tetapi di sini tali kopling di sini ya. Ini sudah jelas ya. Mungkin hilang kisaran 2 mili ya. Ya, untuk ini ya. Di sini 2 mili nggak kena. Tapi untuk ini mencapai ke sini itu sangat jauh sekali cuy. Yang dimana otomatis kopling ini udah terbuka ya, si kopling ini udah pre gitu. Hup, karena ketarik gitu ya kan. Ini kan pasti lebih maju otomatis. Nah, jadi ini problem awalnya ya. Nah, dimana kalau kopling ini udah terjadi seperti ini ya, si kopling ini nih udah terjadi seperti ini karena ketarik seperti ini, mesin nyala dengan RPM tinggi, gas, apalagi pakai nanjak, udah bisa disimpulkan otomatis pasti terbakar si koplingnya. Oke, seperti itu cuy. Nah, nanti jadi ini bakal gue buka sekalian servis aja. Dan poin kedua di sini gue bakal garap si karbunya ini. Berikut juga kopling ya. Nanti kita bahas jalur olinya. Dari mana sih kopling ini dapat oli ya? Dari mana sih kopling ini dapat oli? Oke, pokoknya kita bahas supaya nanti sekalian juga kita bikin si kanvas ini supaya banjir oli terus ya. Karena ini tipe kopling basah. Oke, dimana kopling basah ini harus selalu basah sama oli ya. Begitu juga sebaliknya, bagaimana kopling kering itu nggak boleh kena oli atau grease dan sebagainya. Oke. Nah, jadi next ini untuk susah hidup di pagi hari karena selalu dicuk terus ya. Ya memang sih, emang kesannya normal lah, sedikit normal karena kadang-kadang kita pakai cuk. Tapi ya cuy, gue punya motor apapun gitu ya, emang dari merek lain gitu ya, tapi yang namanya normal itu nggak selalu harus tarik cuk ketika pagi hari gitu ya. Ketika mesin itu kondisinya sehat, normal, semuanya normal, itu akan mudah sekali hidup di pagi hari ya kan. Begitu normalnya. Tapi kenapa ini susah banget gitu loh. Biasanya kan mungkin 1 kali starter, 2 kali starter dia pasti on. Tapi ini sampai terus banget itu starter itu, sampai mungkin dari 12 volt mungkin bisa berkurang sampai 8 atau 7 volt baru motor ini bisa hidup tanpa cuk ya. Tapi kalau dicuk emang agak sebentar, tapi tetap aja terlalu boros bagi gua si aki untuk memutar dinamo ini. Oke, jadi kesimpulannya karburator ini pun masih nggak normal. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu. Yang paling penting adalah di sini kita garap di bagian sini. Dan untuk packing ya, untuk packingnya ini memang terkesan luar biasa harganya, tapi mungkin kita bisa pakai substitusi ya dengan packing lembaran. Dan mau nggak mau kita harus buat ya, walaupun itu memang terkesan sangat-sangat sulit ngebuatnya. Tapi kalau kita emang pakai hati, kita ikhlas garapnya, insya Allah apapun yang sulit itu akan menjadi mudah. Oke Ci, nanti langsung kita garap aja. Ini kita bongkar, nggak perlu panjang lebar lagi ya. Intinya semoga dari teori tadi kita semua dapat ilmu ya untuk para pemula di luar sana. Oke, kita lanjut ya. Pertama untuk buka ini ya, kalian harus buka si tuas rem belakang, lalu buka per di sini
ya, per pengait di sini ya, untuk membalikan si pegas rem belakang ini ke atas. Lalu di sini ada per switch juga, kalian lepas semua. Nah, terus di sini ada step ya. Di sini ada step dengan baut 12. Oke. Nah, sini seperti biasa ya. Seperti motor pada umumnya, biasanya blok itu menggunakan kunci T8. Oke, berhubung gue belum punya impact cuy ya. Oke lah, nanti kita beli lah. Insya Allah dalam jangka waktu dekat gue bakal beli impact supaya pengerjaan lebih cepat. Oke, nanti gue percepat durasinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita gunakan kunci 12 ya cuy, untuk membuka si apa ini, jalur oli ya. Wow, luar biasa. Oke, ingat untuk selalu gunakan kunci yang bagus ya, kunci vanadium, supaya nggak ngerusak ke bautnya. Ada ring tembaga. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini dalamannya cuy. Nah, di sini ada tuas ya. Jadi si kopling ini ketarik keluar. Oke. Jadi kita cek aja dulu ya, untuk memastikan kondisi si kantus koplingnya. Kopling, kita lihat. Nah kan ya, ini bisa dilihat nah, gosong ya, ini kebakar cuy. Jadi kanvas koplingnya sangat tipis sekali tuh, ini sampai gesang ya. Karena apa? Karena faktor terbakar. RPM tinggi, kopling dipaksa dibuka, tapi dipaksa untuk ngejalanin motor yang super duper gede ini cuy ya. Ini gede banget cuy. Coba bayangkan ya, gimana suatu pegangan yang gak napak gitu ya, digesek-gesek terus menerus ya, pasti panas. Ini sudah pasti terbakar ya. Ini pasti wajib kita ganti, lihat ya, gosong semuanya. Oke. Ini ada gear pompa oli, di sini ada kruk as, ini ada balancer, dan ini rumah kopling, dan ini plat rumah koplingnya untuk bagian dalam. Untuk kondisi di sini sepertinya ya, sepertinya ini pernah mengalami pembongkaran ya, karena udah kelihatan. Ini buka, si bau blok mesin ini ya, ini udah seperti ada goresan kunci ya, karena mesin itu nggak bisa bohong cuy. Udah pernah servis, udah pernah bongkar atau belum, semuanya ketahuan di sini. Oke, jadi udah jelas di sini penyakitnya, karena untuk suara di sini dalam sini
gua nggak ada urusan, nggak ada pesanan juga untuk ke area sana lebih jauh, tapi gue fokus di sini dan gimana caranya karbu bisa normal. Oke, jadi mungkin sampai sini aja. Mungkin kita tinggal nunggu partnya ya untuk si kanvas kopling ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini mirip Yamaha Bison ya, Bison Fiction ya, old, ini sama. Oke, ini kita ganti, ini wajib kita ganti ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 1 ya. Gua akan buat part-part selanjutnya dan gua akan buat motor ini lebih gagah, dan nanti kita bakal bahas jalur olinya dari mana aja dia meluncur sampai ke kanvas kopling ini ya cuy. Kita bahasnya secara sepengetahuan gua aja yang ada di sini ya. Oke cuy, sampai sini aja, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, untuk filter ya, filter di sini bersih ya. Ini cuma ada satu kotoran ini, nanti gue bersihin semua. Pokoknya kita buat sekinclong mungkin. Oke, mungkin sampai sini aja, kita jadiin part per part untuk motor ini. Oke, karena sambil nunggu juga bahannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.